Halo Sobat Latsar dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Habibur Rahman Al-Farabi, peserta Latsar golongan 2 Angkatan 1 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan yang sekarang bertugas di Badan Keuangan Daerah di UPPD Banjarbaru. Bangga melayani bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tugas agenda ketiga, yakni Aku, Smart ASN, dan instansiku. Nah, pada saat ini saya ditugaskan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru, di mana fokus atau core utamanya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dan juga memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, terutama wajib pajak. Nah, lalu apa sih visi dan misi serta struktur organisasi dari UPPD Banjarbaru? Mari kita bahas yang pertama dari visinya. Nah, visi UPPD Banjarbaru adalah terwujudnya pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan misinya? Nah, ada 4 misi ini. Yang pertama, menyediakan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk kepengurusan STNK, kemudian pembayaran pajak kendaraan bermotor atau bea balik nama kendaraan bermotor, dan juga sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan secara cepat, tepat, dan juga benar, serta berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan tertib administrasi dokumen secara baik, benar, dan akurat. Lalu ketiga, menyajikan data sebagai bahan informasi tentang identitas kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian jumlah nilai PKB atau BNKB, dan juga jumlah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang ada, misalnya untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pemilik kendaraan bermotor, dan juga melakukan upaya peningkatan untuk pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana, sistem komputerisasi, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana dengan struktur organisasi di UPPD Banjarbaru? Mari kita lihat. Nah, di UPPD Banjarbaru, struktur organisasinya terdiri dari kepala kantor, kepala UPPD Banjarbaru, kepala unit pelayanan pendapatan daerah, kemudian di bawahnya ada eselon 4 yang terdiri dari kepala subbagian tata usaha, kemudian kepala seksi PKB BBNKB, dan juga ada kepala seksi pendapatan lainnya. Di UPPD Banjarbaru, saya bertugas di subbagian tata usahanya. Nah, di mana subbagian tata usaha ini, tugas dan fungsi utamanya adalah yang pertama, melakukan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kemudian pengendalian dan juga pelaporan. Yang kedua, kita melaksanakan pengelolaan data dan informasi kepegawaian dan umum. Lalu yang ketiga adalah kita melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. Nah, di UPPD Banjarbaru, saya ditugaskan di bagian subbagian tata usaha dengan jabatan pengelola keuangan. Sehingga tugas dan fungsi yang saya emban selama menjalankan tugas di UPPD Banjarbaru berkaitan dengan bagaimana menyiapkan laporan keuangan, kemudian bagaimana melakukan perencanaan anggaran yang baik dan benar. Detailnya yang pertama, saya biasanya mempersiapkan berkas atau dokumen terkait dengan pengajuan uang persediaan atau ganti uang, kemudian bagaimana belanja langsung, dan juga penyiapan berkas terkait dengan gaji. Melakukan penyiapan dokumen terkait dengan pemotongan atau pemungutan pajak dari transaksi-transaksi yang ada setiap bulannya. Menginput setiap transaksi yang ada di aplikasi SIPKD dan juga SIPD, melakukan penyiapan juga terkait dengan laporan keuangan untuk setiap bulannya, seperti bagaimana realisasi keuangan dan juga realisasi fisik terkait dengan anggaran yang ada untuk tahun ini, dan juga menginputnya di aplikasi SIPD dan juga MONEF. Setelah saya menjelaskan terkait dengan tugas dan fungsi saya di kantor, nah mari kita bandingkan dengan agenda ketiga, yang terkait dengan Smart ASN. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di sana dipaparkan terkait dengan tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Nah, fungsi utama aparatur sipil negara adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, di sini saya dan teman-teman kantor sudah melaksanakan kebijakan publik dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, di mana ketentuan-ketentuan yang berlaku sudah kami laksanakan. Jadi ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah berdasarkan ketentuan dan juga peraturan yang berlaku. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai pelayan publik.
Nah, di sini karena kami bertugas di bagian pelayanan perpajakan, di sini kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima dan juga maksimal kepada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Di sini aparatur sipil negara harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jangan sampai karena adanya perbedaan latar belakang, suku, agama, ras dan lain sebagainya menimbulkan adanya diskriminasi di kantor, sehingga aparatur sipil negara dapat bekerja dengan maksimal tanpa memandang latar belakang dan juga menghindari adanya diskriminasi. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Habibur Rahman Al-Farabi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.